Shalom, perkenalkan nama saya Indri Siska Triani, kelas A jurusan Pendidikan Agama Kristen angkatan 2019. Di sini saya akan membuat video berkhotbah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah homiletika. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan diperdengarkan oleh kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Baik hamba-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari Kau berkati agar boleh tertanam baik dalam kehidupan kami masing-masing. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, inilah doa kami. Ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Pembacaan kita saat ini terambil dari Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-23. Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-23. Judul perikop Anak Lembu Emas. Firman Tuhan berkata demikian, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan berkata kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dan dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunan-Mu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah Kujanjikan ini akan Kuberikan kepada keturunan-Mu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Nya.' Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak,
Berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia mendekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dari seluruh pembacaan kita saat ini diberi satu tema, yaitu menanti dengan setia. Menanti dengan setia. Nah, dari kata menanti atau menunggu, ini merupakan hal yang sangat sulit dan bahkan membosankan bagi banyak orang. Nah, kata bosan itu timbul dari dalam diri kita ketika apa yang kita tunggu, apa yang kita nantikan dalam kehidupan kita kunjung datang, bahkan tidak terwujud. Banyak dari orang-orang ketika mereka tidak sabar dalam menantikan sesuatu, mereka malah tidak mendapat apa-apa. Ketika kita menanti sesuatu dalam dunia ini, kita boleh saja merasa bosan. Tetapi ketika kita menantikan berkat dari Tuhan, janganlah kita merasa bosan, walaupun hal itu telah kita nantikan dari sekian lama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali dalam pembacaan kita dari Keluaran 32 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-23. Di sini kita melihat bahwa akibat dari ketidaksabaran bangsa Israel, maka mereka melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka tidak mau menanti apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Hal itu terjadi karena mereka bosan menantikan Musa yang pergi ke Gunung Sinai dan tak kunjung kembali kepada mereka. Nah, akibat dari ketidaksabaran bangsa Israel ini, maka mereka melakukan dan mencari serta membuat lembu emas tuangan untuk mereka sembah. Atas perbuatan itu, Allah menjadi murka dan ingin membinasakan bangsa Israel, yaitu bangsa umat pilihannya sendiri. Tetapi apa yang terjadi dalam pembacaan kita? Kita melihat atas permohonan Musa, maka murka Allah ini menjadi batal, sehingga
bangsa Israel bebas dari penghukuman. Jadi titik awal dari pemberontakan bangsa Israel ini adalah ketika Musa naik ke Gunung Sinai dengan maksud untuk bertemu dengan Allah, dan ia sudah lama dan tak kunjung kembali. Hal itu yang menjadi bangsa Israel merasa kecewa. Mereka tidak lagi percaya kepada Musa, dan bahkan terlebih ia telah meninggalkan Allah yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, akibat itu bangsa Israel ini membuat Allah lain dari emas, dan mereka mempercayai bahwa Allah itulah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya akan kebenaran firman Tuhan, kesabaran harus kita miliki dalam diri kita untuk menantikan segala janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus meyakini bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam kebenaran firman-Nya itu akan terwujud, walaupun kita tidak tahu kapan hal itu akan terjadi kepada kita. Tetapi yang pasti bahwa janji Tuhan, Ia akan menggenapinya melalui firman-Nya, dan Ia akan menepati janji-janjinya dalam kehidupan kita sebagai umat yang selalu percaya kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk selalu menantikan janji-janji Tuhan dengan setia. Tuntun kami ya Tuhan, berkati kami agar kami boleh tekun dalam menantikan janji-janji-Mu. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.